wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Heri Kurniawan. Saya mahasiswa Institut Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran, Prodi Ilmu Tasawuf semester 5. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab tasawuf. Di tengah kesibukan dunia modern, manusia seringkali terjebak dalam rutinitas harian, mengejar harta, jabatan, dan kesenangan sesaat. Dunia yang fana telah menjadi prioritas utama. Mereka lupa bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti hilangnya rasa tanggung jawab, lalai terhadap agama, dan melemahnya iman seseorang. Dari hal tersebut, manusia sering mengabaikan perihal kematian, padahal itu adalah sesuatu yang pasti datang. Setiap manusia perlu mengingat kematian sebagai pengingat bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menuju kehidupan abadi di akhirat. Dengan mengingat kematian, manusia akan lebih sadar akan pentingnya berbuat baik, menjaga amal, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir hidupnya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara mengingat kematian dan mengingat kematian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Gazela, sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan beliau wafat di Tabristan, sebuah wilayah di provinsi Tus, pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Beliau mendapat gelar dari kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam, dan beliau juga adalah ahli sunnah al-Asyariyah dan ahli ilmu fikih atau imam mazhab Syafi'iyah. Perjalanan pendidikan Imam Al-Ghazali dimulai di Tus, yang mana beliau mempelajari fikih Syafi'i dan teologi Asy'ari dari seorang guru bernama Ahmad ibnu Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Jurjan, di mana beliau belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu beliau pergi ke Naisabur dan masuk ke sekolah Nizamiyah, di mana beliau menjadi murid Imam Al-Jawaini, seorang ahli fikih Syafi'iyah. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali adalah kitab yang menggabungkan berbagai aspek kehidupan seorang muslim, baik dalam ibadah, kebiasaan sehari-hari, maupun pengembangan diri spiritual. Kitab ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, ibadah, yang membahas tata cara ibadah yang benar seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, adat, yang mengajarkan tentang kebiasaan sehari-hari seperti adab makan, bekerja, dan bergaul. Yang ketiga, muhlikat, yang memperingatkan tentang sifat buruk yang harus dihindari seperti kesombongan, kebencian, dan riya. Sedangkan yang keempat, munjilat, yang memberikan panduan untuk memperoleh keselamatan spiritual melalui taubat, sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas. Dari berbagai banyaknya karya Imam Al-Ghazali, ada salah satu kitab yang saya ambil, yang saya jadikan pembahasan dalam makalah saya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disusun dalam format natsr berbentuk fasol atau dijelaskan secara tematik. Dalam setiap pembahasan, beliau memulai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, lalu melengkapinya dengan cerita inspiratif, contoh nyata, dan langkah-langkah yang mudah dipahami. Imam Al-Ghazali juga menggunakan ilmu fikih, tasawuf, akhlak, dan filsafat, serta menggunakan pendekatan logis untuk memperjelas konsep yang disampaikan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengingat kematian dan cara mengingat kematian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, mengingat kematian. Imam Al-Ghazali menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan bahkan para penguasa, menunjukkan kefanaan dunia dan kepastian kematian, seperti yang tersirat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 62, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu.
kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan tentang kepastian akan kematian yang tak terelakkan. Oleh karena itu, persiapan diri sejak di dunia sangat penting. Setelah kematian, manusia berada di alam kubur sebelum hari kiamat. Kuburan merupakan tempat persinggahan sementara dan simbol awal perjalanan menuju kehidupan kekal. Di alam kubur, manusia akan dihadapkan pada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tentang amal perbuatannya. Hasilnya menentukan nasib di akhirat. Kegelapan dan kesunyian kubur mengingatkan akan pentingnya persiapan. Imam Al-Ghazali menukil sabda Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Mengingat kematian mendorong kita untuk introspeksi diri, menjauhkan dari kelalaian duniawi dan memfokuskan pada amal kebaikan untuk akhirat. Kesadaran akan kematian membantu memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang bernilai kekal. Yang kedua yaitu cara mengingat kematian menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan beberapa metode untuk mencapai kesadaran akan kematian. Pertama, dengan mengosongkan hati dari segala nafsu duniawi, membebaskannya dari belenggu kesenangan dan kekhawatiran fana, sehingga pikiran dapat terfokus sepenuhnya pada kebenaran kematian. Kedua, dengan membayangkan diri berada dalam situasi yang penuh bahaya, seperti terombang-ambing di lautan lepas atau terseret di padang pasir yang tandus. Imam Al-Ghazali menciptakan analogi yang kuat untuk menggambarkan kerentanan dan kefanaan hidup manusia. Yang ketiga yaitu dengan cara merenungkan kematian orang-orang di sekitar, memperhatikan bagaimana tubuh mereka hancur dan keluarga mereka berduka. Seseorang dapat lebih memahami kenyataan kematian dan kesiapan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Mengingat kematian merupakan salah satu cara untuk menjaga hati tetap sadar akan kefanaan hidup dan menjauhkan diri dari tipu daya dunia. Sebagaimana nasihat Abu Ad-Darda, apabila kamu mengingat-ingat orang-orang yang mati, maka anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka. Hal ini mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri seolah-olah kematian sudah dekat. Dalam kisah Ibnu Muti, kekagumannya terhadap rumahnya yang megah justru membawanya pada renungan mendalam tentang kematian. Ia menyadari bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara, dan yang akan kita hadapi adalah sempitnya liang kubur. Kesadaran seperti ini tidak hanya mengurangi keterikatan pada dunia, tetapi juga membantu menata hati akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tujuan akhir kehidupan. Mengingat kematian merupakan salah satu bagian dari penghayatan hidup yang bermakna. Berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengingat kematian tidak dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut, tetapi sebagai sarana introspeksi diri dan mengingat untuk persiapan akhirat. Dengan memahami kefanaan dunia, manusia dapat mengurangi keterikatannya pada kenikmatan duniawi dan fokus pada amal soleh yang membawa manfaat abadi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai kematian dan cara mengingat kematian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.